Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk dan kami akan lanjutkan perbincangan ke Pak Yandri terlebih dahulu. Bagaimana DPR akan mengawasi pelaksanaan percepatan implementasi reforma agraria ini agar sertifikasi ini tidak jadi ajang bagi-bagi tanah? Ya, jadi dalam waktu dekat, dalam masa sidang ini tentu kami akan memanggil Menteri Pertanahan ya, Pak Subhan Jalil, bagaimana kerangka acuan yang mereka akan buat. Kami akan lihat dari situ apakah seiring sejalan dengan pemikiran DPR. Kemudian kami juga mungkin akan melakukan kunjung-kunjung spesifik. Kami kan juga punya data beberapa provinsi yang banyak masalah misalkan, yang selama ini bahkan nyawa hilang gara-gara persoalan tanah. Nah, di situ kami akan lihat targetan pemerintah apa sih. Kemudian kan ada ikutannya dari targetan itu tentu anggaran. Anggaran berapa sih kita butuhkan, ya kan? Kemudian kebijakan yang macam mana yang diperlukan? Apakah itu perlu cukup dengan Kepres atau memang semuanya harus dicantumkan dalam undang-undang? Atau cukup dengan peraturan pemerintah? Atau cukup dengan pergub misalkan? Ini atau yang saya katakan tadi dari awal, ini perlu ada semacam kekompakan cara kita memandang sebuah masalah ini dari presiden sampai ke kepala desa. Nah, karena tanah itu bukan di Jakarta tempatnya, ya kan? Tanah itu kan ada di kepala desa. Semua proses itu tidak terlepas dari kepala desa. Kalau selama ini kan ada juga masalah, Yance. Prona itu gratis. Tetapi kepala desa juga bisa main. Ini Pak ada program gratis nih Pak. Tapi kalau gratis ya adalah uang ininya kan. Nah, jadi sinkronisasi itu tidak hanya aturan-aturan yang sudah terbit atau akan terbit, tapi juga para eksekutor di lapangan juga itu jauh harus lebih sinkron. Penting. Nah, karena kan menyangkut waktu. Kalau misalkan target pemerintah berapa tahun berapa juta hektar, ya maka ini semua harus masif. Nggak bisa pemerintah pusat saja yang berkuar-kuar, tetapi nggak ada tautan oleh aparat di bawah, ya nggak jalan. Ini hanya program cita-cita saja. Nah, ini DPR nggak mau. Nah, jadi DPR akan melihat bagaimana program kerja, kemudian topoksinya bagaimana, klaster-klaster permasalahan bagaimana akan kita lihat. Tentu kalau misalkan sudah bagus ya kita dukung. Tapi kalau misalnya belum bagus, DPR akan memberikan support dari sisi masukan-masukan yang sangat berharga dari input-input kita dari daerah-daerah. Oke, Mas Yance, setelah mendapat sertifikat lalu apa? Apakah artinya pemerintah juga perlu membuat aturan yang komprehensif terkait masalah pemanfaatan tanah yang sudah mendapat sertifikat itu juga? Iya, jadi memang permasalahan ini nggak bisa dilihat dari hanya soal bagi-bagi sertifikat. Itu hanya salah satu tahap. Yang lain bentuk reforma agraria misalkan mengurangi hak HGU yang tidak produktif. Itu reforma agraria juga. Kemudian bagi sertifikasi tanah. Kemudian ketika sudah disertifikasi tentu pemberdayaan ekonomi masyarakat di situ. Karena persoalan ini lintas sektor, oleh karena itu saya pikir perlu ada strategi nasional. Karena ini program prioritas masuk di dalam janji Presiden di Nawacita, program prioritas, program strategis yang harus didesain lintas kementerian. Oleh karena itu perlu ada strategi nasional reforma agraria sebagai untuk implementasi ini. Dan itu mestinya dibuat dalam bentuk peraturan presiden. Itu yang belum ada? Itu belum ada. Roadmap-nya kita punya nggak sih Pak? Itu belum ada. Strategi nasional itu. Makanya saya bilang tadi, kalau ini jangan sampai Pak Presiden berkuar-kuar tapi nggak nyambung dengan peraturan gitu loh. Tim eksekusi juga nggak jelas. Jangan juga nanti presiden menyalahkan bawahannya. Kan saya udah memerintahkan tapi yang di bawah nggak jalan juga nggak boleh begitu. Jadi menurut saya presiden kalau serius ya dalam waktu dekat ya kumpulkan semua gubernur, kumpulkan bupati-bupati. Kalau perlu Pak Bupati kalau perlu Pak Jokowi seperti teks amnesti, terjun ke Jawa Timur, terjun ke Sumatera Utara. Jadi coba dia teropong provinsi mana yang bermasalah. Pak Jokowi turun langsung. Kalau perlu kumpulkan itu para kepala desa sebagai proyek percontohan. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan tadi. Nah, kalau itu yang dilakukan Pak Presiden, menurut saya sih ya program ini bisa sukses. Ini kita sudah menangkap itikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan reforma agraria. Tapi program ini sendiri sebetulnya bukan program yang baru. Tadi Mas Yance juga menyatakan udah dari tahun 60-an gitu, nggak selesai-selesai. Sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu sangat bagus sekali. Nah, kalau kita mau belajar dari kepastian hukum, belajar dari sejarah, apa yang harus diperhatikan pemerintah agar reforma agraria kali ini bisa berhasil? Pertama, tentu cara pandang kita tentang reforma agraria mesti diubah. Ini bukan kegiatan sertifikasi. Ini tidak berhenti di situ begitu ya? Ya itu salah satu saja sebenarnya bagian. Itu komponen kecil. Komponen kecil. Paradigmanya harus melihat ini sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan membangun dari pinggir. Ini kan filosofinya membangun dari
pinggiran. Yeah. Tentu membangun dari orang-orang yang terpinggir, yaitu adalah petani-petani di pedesaan. Jadi paradigmanya misi itu yang dipegang, sehingga nanti ke atas ke persoalan-persoalan teknis itu bisa diselesaikan. Nah, yang lain juga yang saya pikir juga penting adalah untuk mengatasi lintas permasalahan ini kan harus ditangani lintas sektoral ya. Sehingga perlu ada unit yang lintas kementerian yang bisa mengkoordinasikan ini. Saya nggak tahu apakah kementerian koordinator bisa, tapi kayaknya selama ini kan kita temukan banyak masalah juga di situ. Barangkali bisa memperkuat posisi dari kantor staf presiden untuk mengkoordinasikan ini. KSP itu kan salah satu mandatnya adalah untuk mengendalikan program prioritas, dan ini adalah program prioritas, dan di situ juga bisa dibentuk gugus tugas untuk ini. Jadi bisa dibentuk gugus tugas untuk pelaksanaan reforma agraria yang akan mengendalikan kementerian ini, bagaimana target-target pemerintah bisa dilaksanakan, diukur, dan bisa dievaluasi. Oke, nah semangat dari reforma agraria adalah mengatur ya batasan maksimal kepemilikan sumber-sumber agrarian. Menurut Anda, ini tantangan-tantangannya dari mana saja? Yang pasti adalah dari mereka yang sudah memiliki banyak penguasaan terhadap sumber-sumber agrarian, kan? Iya tentu, karena memang ketidakadilannya karena itu ya, karena banyak sekali izin-izin HGU misalkan diberikan ke perusahaan, tetapi kemudian ditelantarkan. Karena ya ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Dia ingin dapat HGU saja supaya HGU-nya bisa diagunkan ke bank, bisa dapat uang, berusaha di tempat lain. Nah, itu banyak seperti itu, sehingga tanahnya terlantar. Jadi saya pikir kita harus tegas juga kepada upaya-upaya yang tidak produktif seperti itu. Ini kan penyelewengan juga kan terhadap hak-hak yang sudah diberikan kepada orang perusahaan misalkan. Lebih baik mengutamakan masyarakat yang tidak punya tanah daripada memberikan tanah kemudian tidak dimanfaatkan oleh beberapa. Tantangan-tantangan apa saja yang Anda lihat dalam rangka saya kira implementasi? mental birokrasi juga penting kita benahi ya. Jadi bagaimana birokrasi itu bisa benar-benar menegakkan aturan main ini penting. Jangan selama ini kan kita Tenggarai itu kan banyak berpihak kepada pemilik modal, ya kan? Menurut saya sih perusahaan itu sudahlah, itu bagian masa lalu lah. Ke depan bagaimana kita melihat rakyat itu benar-benar harus kita perhatikan. Kemudian pemilik modal juga harus sadar bahwa negara sekarang sedang hadir untuk merapikan masalah pertanahan. Jadi semuanya termasuk aparat penegak hukum, ya kan, pemerintah daerah, pengusahanya itu sendiri, rakyat itu sendiri. Jangan juga rakyat mudah tergoda, ya kan? Sudah dapat sertifikat, sudah dapat tanah, terus tadi mau dijual, Tidak dimanfaatkan. Menurut saya ini juga kesalahan rakyat nanti gitu loh. Nah, oleh karena itu semangat ini yang saya katakan tadi, mesti seluruh anak bangsa ini satu pemikiran bahwa tidak boleh lagi ada rakyat yang terlantar, tanah yang terlantar, kemudian ada pemodal yang begitu luar biasa menguasai tanah, sehingga kita dalam siklus mungkin ke depan itu bisa memastikan bahwa semua tanah, air itu benar-benar sesuai dengan di Undang-Undang Dasar untuk kemakmuran rakyat seluruh Indonesia, bukan untuk orang per orang. Iya, itu semangatnya. Ya. Kalau misalnya kalau kita mau jujur, Mbak Ani, itu kita sebenarnya kalau semua kita manfaatkan tanah-tanah di Indonesia ini, sebenarnya kita nggak perlu lagi impor beras dari Thailand, tidak perlu lagi impor durian dari Thailand atau dari Vietnam. Iya, di situ memang tujuannya nanti ya kita jadi swasembada pangan salah satunya. Iya, kita harus jeda dulu, Bapak-bapak, kita akan lanjutkan di segmen terakhir sebentar lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.